Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Magdur Bakti Wardana dari kelompok 3, perwakilan dari LP3I Jakarta Selatan Pasar Minggu. Nah, di sini saya akan membahas materi laporan keuangan dan neraca. Di sini bacanya depresiasi ya, tapi kita bahas sampai apa tadi? Kita bahas sampai rasio-rasioan lah. Oke, kita langsung masuk aja. Pengertian, apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan. Nah, laporan keuangan itu ada dua, laporan laba atau rugi atau income statement dan laporan neraca atau balance sheet. Nah, ini akan kita bahas. Laporan rugi laba merupakan laporan seluruh transaksi perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Informasi utama dari laporan rugi laba adalah profitabilitas perusahaan. Nah, ini contoh penulisan income statement ya guys, gini. Kita langsung lihat contohnya aja. Ini kayak gini. Laporan keuangan bulan Januari. Salesnya berapa? 384 juta. HPP-nya 288 juta. Laba kotoran 96 juta. Biaya operasionalnya 30 juta 200. Laba operasinya 60 juta 800 ribu. Depresiasinya 0. EBIT-nya 60 800. Interestnya 15 juta 800. EBT-nya 55 juta. Dan tax-nya 4 juta 500. IT-nya itu 40 500 juta. Kenapa depresiasinya 0? Karena laporan keuangan ini baru dibuat bulan Januari. Jadi itu baru pembukaan, jadi belum ada apa-apa, kecuali nanti di bulan Desember baru ada depresiasinya. Begitu. Oke. Kita langsung masuk ke laporan neraca. Buat contoh soal nanti ada santai aja. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang mencatat posisi modal dan distribusi modal perusahaan. Informasi utama laporan neraca adalah komposisi sumber modal dan penggunaan modal. Nah, ini isi dari balance sheet itu. Lanjut, struktur fisik balance sheet. Apa sih isi dari neraca itu, ada apa aja sih? Itu terbagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Masing-masing itu sendiri juga mempunyai isinya atau dalamnya. Aktiva itu ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Isi dari aktiva lancar itu ada kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, uang muka pajak, dan beban dibayar di muka. Untuk aktiva tetap itu ada aset tetap, ada pengurangan pada akumulasi depresiasi. Nah, buat yang pasiva itu ada 3 bagian, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan modal. Apa sih isinya? Kewajiban lancar isinya hutang, estimasi hutang pajak, kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo. Buat kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka panjang, ya itu apa sih? Terus ada modal yang berisikan saham dan laba ditahan atau tanam. Oke. Nah, ini buat dan ini contoh laporan soal rugi laba. Salesnya 15 juta, HPP-nya 7 juta, laba kotoran 8 juta, biaya operasionalnya 2 juta, laba operasinya 6 juta, depresiasi 500 ribu. Tuh kan, ada depresiasinya karena ini kita bikin laporan keuangan di akhir bulan Desember. EBITDA 5 juta 500 juta, 5 juta 500 juta, 5 juta 500 ribu. Interestnya, laba kotornya 1 juta 55 ribu. EBT-nya 4 juta 444 ribu. Tax-nya juga 24, ya segini ya. Jadi apa ya, ini tuh gampang aja guys, semua tinggal dikurang. Tinggal kalian kalau dikasih soalnya tinggal masukin aja nih, set tinggal dikurang-kurang, nanti ketemu hasilnya kok, percaya deh. Nah, terus buat soal apa namanya, neraca ini kayak gini. Kalau kalian pusing ya maklum aja, kita juga terbiasa kok belajar pakai begini. 1.200.000 dikas. Surat berharganya 150 ribu. Ya kalian lihat aja sendirilah, jangan sebut satu-satu. Begini
contoh soal buat neracanya. Di aktiva lancar, kasnya 1.200.000, buat surat berharganya 150.000, piutang ada 400.000, dan persediaan isinya ada barang jadi 200.000, barang dalam proses 300.000, dan bahan 250.000, dan total persediaan ini semua adalah 750.000. Beban diberi muka 50.000, dan hasil aktiva lancar semua 2.550.000. 2.550.000. Oke. Buat aset tetap, tanahnya itu bernominal 500.000, bangunannya 600.000, mesin dan peralatan 1.500.000, dan itu di total jadi 2.600.000. Akumulasi penyusutannya ada 1.500.000. Nah, hasil dari yang tadi 2.600.000 itu dikurang 1.500.000, hasilnya taruh sini ya kan. Habis itu di jumlah tanah tadi tuh dikurangin sama hasil akumulasi tadi, hasilnya jadi segini buat hasil tetapnya, jadi 1.450.000. Nah, buat pasifa kewajiban lancar, utang usaha ada 700.000, estimasi hutang pajak ada 100.000, kewajiban jangka panjang ada 500.000. Semua dijumlahin telah jadi 1.300.000. Kewajiban jangka panjang sendiri ada 1.200.000, dan di modal itu ada saham yang nominalnya 1.200.000 dan laba ditahan 300.000. Total modalnya jadi 1.500.000. Nah, ini semua jumlah nih ya kan. Tes. Nih hasilnya pasti balance kalau benar ya. Berarti kalau nggak balance berarti salah. Kalian harus ulang dari awal. Semangat buat kalian. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ke materi analisa rasio. Apa sih itu? Analisa rasio adalah pola hubungan dari dua unsur secara matematis untuk mengetahui gambaran posisi suatu variabel dibandingkan ukuran standar tertentu. Variabel pembanding. Rasio rata-rata industri sejenis, rasio berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya, rasio historis, rasio berdasarkan perusahaan market leader atau kompetitor tertentu. Kelompok analisisnya nih. Financial ratio berdasarkan pada laporan neraca atau balance sheet adalah ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, dan ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Terus cara ngitungnya rasio-rasioan itu gimana sih bang? Oke, akan aku tunjukkan kepada kalian. Tapi sebelum itu gue bahas dulu, kan tadi ada dua jenis, rasio likuiditas sama rasio solvabilitas. Di sini gue bakal ngejelasin rasio likuiditas dulu. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek atau kurang dari 1 tahun bisa dengan metode current ratio, asset test ratio, dan capital working turnover. Dan di sini gue akan kasih tahu kalian bagaimana caranya dengan metode current ratio. Perbandingan antara current aset atau aktiva lancar dengan utang lancar, rumusnya tuh kayak gini. Ya gimana nih? Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, ini hasilnya. Mudah bukan? Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur. Nilai CR yang baik lebih dari 1. Berarti kalau di bawah dari 1 tuh berarti jelek ya guys. Perusahaannya harus mengadakan evaluasi lagi. Untuk metode ACT test ratio itu caranya gampang juga sih guys. Kalau kalian mau belajar ya. ATR itu ACT test ratio sama dengan aktiva dikurang inventory, aktiva lancar dikurang inventory dibagi total utang lancar. Nah, nominalnya aktiva lancarnya tadi ada 2.550.000 dan inventory-nya tadi total berapa, persediaan 750.000. Nah, dibagi utang lancarnya. Nah, hasil kurang dari ini taruh sini nih.
1.800.000 kan, dibagi 1.300.000, hasilnya segini, 1,38. Nilai ATR yang baik juga di atas 1. Nah, di sini ada NCI atau no credit internal. Ini menunjukkan jumlah hari yang dapat di-cover oleh likuiditas yang tersedia untuk membiayai modal kerja. Rumus NCI itu aktiva lancar dikurang kewajiban lancar dibagi biaya operasi harian. Bang, biaya operasi harian nemu dari mana sih? Ya, makanya sebelum kita ngitung NCI, kita harus ngitung BOH-nya dulu atau biaya operasi harian. Gimana lagi tuh Bang cara ngitungnya? Gampang. Sini. Dari rumus BOH adalah sales sales dikurang buka kurung EBT ditambah depresiasi dibagi 365. Tadi salesnya berapa jumlahnya? 15 juta. Terus EBT-nya seperti di neraca tadi 4444 dan depresiasinya ada 500.000 dibagi 365. Nah, itu setahun kan. Nah, 444 ini ditambah 500 kan. Taruh sini hasilnya. 15 juta dikurang 4.944 dibagi 365. Segini hasilnya. 10.055.000 dibagi 365. Hasilnya 27,549. Nah, kan kita udah nemu nih BOH-nya. Jadi kita langsung bisa ngitung NCI-nya kan. Kita langsung ngitung aja NCI-nya berapa. Yuk. Seperti yang gue bilang tadi, rumus NCI aktiva lancar dikurang utang lancar dibagi BOH. Aktiva lancar tadi berapa? 2550. Oke. Utang lancarnya 1.300. BOH-nya yang tadi barusan kita hitung totalnya 27.549. Jadi 2550 dikurang dulu nih sama 1.300. Hasilnya harus ini kan. Nah, dan itu dibagi sama BOH-nya. Nah, sudah ketemu jadi 45 hari. Mudah bukan? Buat laporan keuangan dan neraca ini. Laporan keuangan laba rugi dan neraca ini. Mudah lah, kalau kalian mau belajar mah gampang aja, ya kan? Kalau kalian butuh rumus-rumus gampang, murid Abu Eva di sini. Segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.